Tidak akan pernah ada keindahan sempurna, dan tak akan ada rasa takut melebihi kepada Allah. Karenanya, tak ada urgensinya surga dan neraka bagi Muslim bertakwa. Penulis novel bestseller Elizabeth Gilbert menceritakan pengalaman ia melihat wajah Islam yang sesungguhnya saat mengunjungi Indonesia. Describe a moment when you experienced true and pure grace and you knew it. I was in Indonesia. I was going through my horrible divorce, 31. I was in a terrible depression. I took myself to this tiny little island and decided I needed to spend 10 days in silence and try to have a truth and reconciliation hearing with myself because I was so full of shame and pain. I decided I wouldn't speak, not a word, for 10 days, and I didn't know anybody. I went and got a hut on a beach in this tiny little, very poor fishing island off of Lombok in Indonesia. And I got terribly, terribly sick with food poisoning. And my plan was to walk around the island every day because it was a tiny little island. And there was this one woman, this Muslim woman. You know, when I say this island was poor, I mean what these people fished that day is what they ate for dinner that night. You know, and this one woman on the other side of this island used to see me walking, and she would put her hand on her heart and smile at me when I walked by, and I would do the same to her. And then I got really sick, and I was stuck in my cabin, dehydrated, terrified. I actually thought I had malaria, you know, and far away from anyone who knew me. And this woman came and found me. Something in her knew that I wasn't well. She'd seen me, and she knew I wasn't doing well anyway. But when she didn't see me on my daily walk, she came and knocked on my door and saw the condition that I was in and went like this and came back an hour later with fresh food and fresh water for me. And I just started crying in her arms, and she held me in her arms like I was her child, and just rocked me and took care of me. Did you even know her name? Didn't know her name, still don't. And by the way, she is my face of Islam. Whenever, you know, whatever conversation in the world is ever happening about Islam, she is my face of Islam. That was the most grace I have ever received in my entire life because she had no relationship with me. Sejatinya, kebangkitan sekaligus kehancuran peradaban Islam sudah dimulai sejak meletus Perang Jamal pada tahun 656 Masehi di Basra, kini Irak, yang merupakan satu mata rantai dengan Perang Siffin, hingga tahun 661 Masehi. Sejarah memang mencatat berbeda, yang masyhur mengatakan, akibat fitnah Al-Kubro semenjak Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina, sedangkan aroma perebutan kekuasaan pasca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, disimpan dalam kotak Pandora, kelak melahirkan banyak aliran teologi sebagai penghancur Islam dari dalam. Yang laten adalah antara Sunni Syiah melalui perang teologi dan kekuasaan secara sekaligus. Sunni, dipelopori Aisyah binti Abu Bakar, istri Nabi, mengajarkan doktrin jamaah yang demokratis. Sementara Syiah yang membawa nama Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengusung imamah yang ginekologis. Hal ini telah diperingatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Sauban radhiyallahu anhu, yang pada intinya mengatakan bahwa umat Islam nyaris menjadi santapan bangsa lapar. Namun dengan jumlah umat yang banyak tak mampu berbuat apapun. Sebab Allah telah mencabut rasa takut musuh-musuh Islam dan menanamkan penyakit cinta dunia dan takut akhirat dalam dada kaum muslim. Bertemu kembali dengan dakwah digital Pondok Pesantren An-Nur Malangbong Garut, dalam tema revolusi pikiran dan rekonstruksi perilaku Islami, studi analitik progresif, menyambut kebangkitan Islam kedua. Assalamualaikum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bermain-main dengan Husain kecil di atas dada Nabi, tiba-tiba beliau bersedih dan menangis. Ketika ditanya oleh istrinya Umi Kulsum kenapa Nabi menangis, Nabi menceritakan kedatangan Jibril untuk mengabarkan bahwa Husain cucunya kelak akan dibunuh di atas tanah ini. Jibril sambil menggenggam tanah dan memberikannya kepada Nabi, dan beliau pun mencium tanah itu seraya berkata, "Celaka Karbala." Kemudian Nabi berpesan jika di kemudian hari, tanah ini berubah menjadi merah, maka Husain cucunya telah syahid. Benar saja, sekira 47 tahun kemudian, Sayyidina Husain syahid dalam pembantaian di Karbala. Asyuro, terambil dari akar kata Ashroh artinya ke-10, bulan Muharram tahun 61 Hijriah,
atau 10 Oktober 680 Masehi. Hari di mana Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, cucu kesayangan baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam secara biadab, dibantai pasukan Yazid bin Muawiyah yang dikenal korup dan gemar minum khamar itu, memerintahkan Ubaidillah bin Ziyad yang terkenal bengis. Ziyad kemudian menunjuk Umar bin Sa'ad untuk membunuh Sayyidina Husain. Ibnu Katsir mencatat, 72 pengikut Husain terbunuh hari itu, sementara Imam Suyuti menyebut 4.000 pasukan Yazid di bawah komando Umar bin Sa'ad mengepung kabilah Husain, di antaranya anak-anak dan perempuan keluarga dekat Husain. Asyura adalah hari duka umat muslim sedunia, bukan hari eksklusif bagi kaum Syiah. Kalian sungguh sama bengisnya dengan Ubaidillah bin Ziyad, jika Asyura hanya dikaitkan pada kaum Syiah. Jamaah dakwah digital rahimakumullah, tak bisa disangkal pemerintahan Sunni pimpinan Khalifah Yazid bin Muawiyah telah membantai Sayyidina Husain bin Ali bin Abu Thalib, cucu kesayangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ia tak bisa dikatakan oknum, sebab perintah secara hierarkis terpenuhi. Khalifah kepada Gubernur Basra dan dilanjutkan perintah itu kepada Panglima Pasukan Tempur sebagai eksekutor. Sehingga pembunuhan itu sah di mata hukum pemerintahan Muawiyah, kendati telah salah melakukan tindakan berlebih anti kemanusiaan dan marwah Islamiyah. Karena itu, konflik teologis antara keduanya telah bersatu menjadi bentuk baru, yakni kebencian Sunni Syiah untuk saling menghancurkan bahkan hingga kini. Sejarah tetap harus disampaikan kepada generasi penerus umat, betapapun getir, setidaknya menjadi bahan renungan, betapa perang telah melahirkan perang baru, kekuasaan korup membutakan mata batin, dan sangat berbahayanya hoax yang dibarengi fitnah. Mengaitkan hari duka umat muslim dunia hanya kepada kaum Syiah, salah besar. Menolak kaum Syiah karena mensucikan hari Asyura, gak nyambung bro, sebab kita seharusnya ikut berduka, apalagi bermaksud membubarkan paham Syiah, tak memiliki dasar konstitusional, akar budaya keindonesiaan, dan syariah Islamiyah yang berpedoman pada lakum dinukum wal yadin. Kita doakan saja agar kaum Syiah juga mencintai para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, seperti Syiah Zaidiyah Yaman. Ya Bawahannya Ibnu Ziyad mengatasnamakan ahli sunnah. Apakah Ibnu Ziyad beriman dan beragama? Dia adalah seorang pemimpin negara. Yang penting jadi pemimpin, dia nggak urusan dengan agama. Dia adalah orang jahat. Syammar min Daud Idil Jawasan dan sebagai pemegang lehernya adalah orang jahat. Kami hadirkan kisah itu agar jangan sampai ada yang menyelewengkan lalu berkata yang membunuh Imam Husain adalah orang ahli sunnati wal jamaati. Tidak. Orang ahli sunnati wal jamaah bukan. Akan tapi pasukan di bawah naungan satu pemimpin yang mengatasnamakan ahli sunnati wal jamaah. Sebenarnya Yazid tidak terlalu takut kekuasaannya hilang, tapi Ubaidillah yang saat itu menjabat sebagai gubernur Kufah khawatir kalau sampai Yazid tumbang, Husain naik, maka hilanglah jabatanku. Maka dia kirimlah panglima-panglima perangnya, Syammar ibn al-Jawshan, Umar bin Sa'ad, Zur'ah bin Sinan. Lalu kemudian Syammar berteriak, bunuh Husain. Maka mereka memenggal kepala Sayyidina Al-Husain, lepas kepala itu dari badan. Lalu kepala Husain mereka giring ke keliling negeri. Mereka ingin menunjukkan kepada rakyat bahwa kami kuat, kami berkuasa. 40.000 pasukan tentara kami meluluh lantakkan pasukan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk membahagiakan hati Yazid, maka Ubaidillah mempersembahkan kepala Husain. Lalu kemudian di depan Yazid, tongkat pendek mereka tusuk-tusukkan ke celah bibir kepala Husain. Sahabat Nabi yang hadir melihat peristiwa itu meneteskan air mata. Itulah bibir mulut yang pernah dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini begitu sampai hati kalian, memenggal kepalanya, menusukkan tombak tongkat pendek ke celah-celah bibir, mulut dan giginya. Tapi mereka memang sudah dirasuki syahwat dunia,
Tak ada sedikit pun takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keliling negeri mereka bawa kepala itu untuk menakut-nakuti. Memang nampak dunia seperti tak ada. Ya Habiballah. Jamaah dakwah digital rahimakumullah. Kekaisaran Persia dengan Romawi sama-sama bangsa besar yang keberadaannya jauh mendahului peradaban bangsa Arab jahiliyah. Pantaslah antar kedua bangsa ini berperang selama 721 tahun sebelum keduanya ditaklukkan pasukan Islam. Persia, kini Iran kemudian mengadopsi nilai-nilai imamah dan menjadi pengikut Sayyidina Ali karomallahu wajhah sekaligus menempatkan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu sebagai simbol perlawanan, yang sejak tragedi Karbala hingga kini, masih bermusuhan dengan Saudi Arabia sebagai representasi bangsa Arab yang mewarisi Sunni. Perkembangan Islam mencapai puncak kejayaannya setelah terjadi revolusi Abbasiyah atas kekhalifahan Bani Umayyah, pun terbelah menjadi dua kekhalifahan. Khalifah Abdurrahman Adahil bin Muawiyah yang lari diburu pemerintahan Abbasiyah kemudian berhasil menyelamatkan diri ke Spanyol dan melanjutkan sebagai Khalifah Cordoba tahun 756–785 Masehi. Ia mendirikan masjid dan sekolah-sekolah di Spanyol yang tak kalah gemilang dengan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, di mana pada tahun 786–809 Masehi dipimpin Khalifah Harun ar-Rasyid yang ditandai dengan pendirian Darul Hikmah, akademi ilmu pengetahuan pertama di dunia yang terdiri dari perpustakaan pusat pemerintahan, observatorium bintang, dan Universitas Darul Ulum. Masa kejayaan Islam ketika dipimpin kekhalifahan Abbasiyah yang bertahan selama 5 abad, pun disibukkan dengan Perang Salib, yang dimulai tahun 1095 Masehi. Kemudian kekhalifahan Baghdad runtuh oleh invasi melalui serangan membabi buta bangsa Mongol pimpinan Hulaguhan, akibat lemahnya Khalifah Al-Mutashim yang dikhianati Muwaiddin Al-Alkami Ar-Rafidhi dari golongan Syiah selaku wazir. Semacam sekretaris kerajaan, yang bersekongkol dengan pasukan Mongol dengan maksud merebut kekuasaan khalifah untuk mendirikan dinasti Syiah. Kemudian setelah kekhalifahan Abbasiyah runtuh, berdiri 3 dinasti besar non-Arab, yakni Turki Utsmani, Mudgal beraliran Sunni di India dan dinasti Safawi golongan Syiah di Persia Iran. Dari ketiga dinasti itu yang terbesar adalah Turki Utsmani dengan nama Kekhalifahan Ottoman yang memiliki wilayah kekuasaan di Asia, Afrika dan Eropa Timur, termasuk semenanjung Arab. Sejarah mencatat, kehancuran Islam akibat langsung perang saudara atas dasar perebutan kekuasaan, yang kehancurannya justru dimulai sejak kebangkitannya. Hanya 2 perang akibat persoalan eksternal, yakni Perang Salib yang melelahkan dan kekalahan telak serangan bangsa Mongol. Selebihnya karena pengkhianatan, perebutan kekuasaan dan peralihan kekuasaan dari bangsa Arab kepada bangsa non-Arab, terutama Turki Ottoman, kemudian kalah Perang Dunia ke-1, serangan bangsa Eropa dan lagi-lagi konflik internal. Bacalah dengan menyebut nama Allah Maha Guru Agung yang menciptakan semesta alam. Lakukan revolusi pikiran yang tidak lagi membatasi diri pada klaim bahwa Muslim hanya berharap akhirat semata. Tetapi ketika dunia tidak dikejar hingga menguasai seluruh tatanan global dengan cara ilmu, maka akhirat tak akan pernah mampu digapai, setidaknya mendekati kesempurnaan. Pondok pesantren di desa maupun kota sudah waktunya mencari guru non-agama. Terapkan doktrin melalui metode edutainment tentang iman, akidah dan akhlak yang mulai kelas 1 madrasah ibtidaiyah. Siswa didik juga sudah harus diperkenalkan ilmu mantik, coding, matematika, fisika dan biologi yang dipraktekkan dalam kehidupan keseharian dan kurikulum nasional. Mulai sanawiyah, mata pelajaran mantik tingkat menengah disertai pengenalan ilmu filsafat dasar menggunakan kitab para ilmuwan abad pertengahan, seperti Ibnu Sina, Ar-Razi, Al-Khawarizmi, dengan tetap lakukan perkuatan iman dan takwa tanpa perlu penekanan imajinasi surga ataupun neraka yang dapat meninabobokan siswa murid, atau bahkan takut neraka.
Sebab neraka tak perlu ditakutkan sepanjang bertakwa, pun surga tidak penting lagi jika manusia sudah selalu bersama Allah. Masuk aliyah semester 1, tiadakan pelajaran umum dan diganti dengan praktek yang relevan dengan bidang studi siswa. Untuk bidang peminatan dakwah, terus berlatih di studio yang disediakan pesantren. Kalau serius mengembang misi kekayaan dunia, buatkan lembaga ekonomi keuangan untuk melatih mental, feeling dan daya juang wirausaha. Demikian pula ketika bercita-cita menjadi tentara atau polisi, asah melalui kepanduan dan bekerja sama dengan kesatuan militer atau Polri. Untuk bidang peminatan biologi, fisika dan matematik, biarkan siswa melakukan trial and error di laboratorium. Dan tidak diperlukan lagi mengikuti kurikulum nasional, kecuali di akhir masa aliyah, dapat mengikuti ujian persamaan, jika pemerintah tidak mengizinkan pesantren mengadakan kampus merdeka, seperti praktek-praktek yang telah diutarakan tadi. Tak ada cara lain untuk melakukan revolusi pikiran, kecuali dengan rekonstruksi perilaku Islami melalui lembaga pendidikan sejak diniah, untuk mempersiapkan generasi penerus Islam yang siap memimpin kebangkitan Islam kedua. Jika proses seperti ini diberlakukan masif, maka Sunni Syiah, kelompok khurafat, konservatisme radikal bahkan moderat liberal dengan sendirinya, apalagi di saat menjelang eskatologi, umur umat muslim hanya kurang dari 50 tahun sejak sekarang, semua kelompok dan golongan dalam Islam wajib hukumnya untuk bersatu. Watasimu bihablillahi jamia, wala tafarroku. Gunakan sekarang, atau tidak sama sekali bro. Assalamualaikum.